Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasyiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana Allah telah mengatur kehidupan di dunia ini khususnya untuk umat Nabi Muhammad. Allah Ta'ala memberikan kelebihan kepada Nabi Muhammad beserta umatnya. Kita sudah memasuki di bulan Sya'ban dan menuju kepada bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini Allah Ta'ala khususkan untuk umatnya Nabi Muhammad. Karena apa? Karena Allah Ta'ala memberikan kemuliaan yang begitu sempurna kemuliaannya untuk Nabi Muhammad. Tetapi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad perlu menyadari diri kita masing-masing bahwasanya bulan Ramadan tidak hanya dalam berpuasa saja, tidak hanya untuk menahan lapar dan haus dan jima, tetapi yang perlu kita jaga adalah seluruh tubuh kita, lebih-lebih lagi hati kita. Qala al-Imam Ghazali fil Ihya, wa man fahama ma'na as-sawmi wa sirrahu alima anna masala man kaffa 'anil akal wal jima' wal aftar bi mukhalatil asam kama masaha ala adwin min a'dha'ihi fil wudu' salasa marratin faqad wafaqa fi zahiril adad illa annahu tarakal muhimma wa huwal ghuslu fa salatuhu mardudatun alaihi bijahlihi. Yang artinya, berkata Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, dan barang siapa paham makna puasa dan rahasianya puasa, niscaya tahulah ia bahwasanya perumpamaan orang yang menahan makan dan minum dan jima dan berbuka ia dengan mengerjakan bermacam-macam dosa adalah seperti orang yang menyapu iakan anggota wudunya yang semestinya dibasuh 3 kali, maka sehingga mencocoki ia pada zahir akan bilangan 3 kali tersebut. Tetapi ia meninggalkan yang penting, yaitu membasuhnya. Bermula sembahyang ditolak atas dengan sebab jahilnya dikiranya cukup dengan dibasuh 3 kali saja, tetapi tidak mengerjakan sesuatu hal yang wajib. Nah, di dalam puasa tersebut yang perlu kita jaga yaitu adab-adab puasa, sehingga puasa kita tidak hilang akan pahalanya. Pertama, marilah kita menjaga 2 mata kita dari penglihatan yang diharamkan oleh Allah. Terlebih bagus lagi kita dapat memelihara mata kita dari pekerjaan yang makruh. Yang kedua, kita dapat memelihara mulut kita dari pembicaraan yang dapat menghilangkan pahala. Terlebih lagi tidak menyakiti hati orang dengan perkataan. Salah satu contoh yang dapat kita ambil di dalam pembicaraan atau perkataan yang dapat menghilangkan puasa yaitu ghibah. Ghibah ini adalah salah satu penyakit zahir, bahkan penyakit di dalam hati. Kalau seseorang sudah melaksanakan ghibah, Rasulullah di dalam kisahnya ada 2 orang wanita yang sedang melaksanakan puasa. Setelah akhir tengah hari menjelang berbuka,
dua orang wanita tersebut merasa sangat kelaparan dan sangat kehausan. Karena apa? Karena dia melaksanakan puasa sambil menggibah. Bahkan hampir mati. Diutuslah salah seseorang untuk bertemu Rasulullah bahwa meminta izin kedua orang wanita tersebut untuk berbuka. Maka datanglah kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada dua orang wanita yang ingin berbuka karena merasa kehausan dan kelaparan sangat, yang sedangkan nyawanya itu hampir melayang." Maka diutuslah oleh Rasulullah satu wadah dihantar kepada dua orang wanita tersebut, sambil disuruh kepada dua orang wanita tersebut untuk memuntahkan apa yang mereka makan. Maka sontak salah seorang wanita tersebut memuntahkan apa yang ada di dalam perutnya keluar dari mulut, yaitu berbentuk gumpalan daging mentah bahkan busuk. Setelah satu orang lagi wanita tersebut memuntahkan yang sama. Maka Rasulullah bersabda, "Inilah mereka berpuasa tetapi berbuka dengan barang yang haram." Maksudnya di sini bukan berbuka sebelum Rasulullah disampaikan itu mereka berbuka terlebih dulu. Tidak, tetapi mereka sebelum terjadinya mereka kelaparan dan kehausan yang sangat mematikan, mereka duduk berdua sambil menggunjing, sambil menggibah orang lain. Maka disinilah penyakit, kata Rasulullah. Penyakit orang yang berpuasa apabila mereka melaksanakan gibah, baik itu satu orang dengan yang lain cuman mendengarkan, maka itu dosanya sama, dapat menghilangkan pahala puasa tersebut. Maka hendaklah kita, orang yang berpuasa, umatnya Rasulullah, menjaga mulutnya dari perkataan yang kotor, dari perkataan-perkataan yang dapat menyakiti orang lain, apalagi dapat menyakiti diri kita sendiri. Yang ketiga, marilah kita menjaga telinga kita agar tidak mendengarkan dari apa-apa yang diharamkan, lebih lagi yang dimakruhkan oleh Allah. Telinga dan mulut ini bagi orang yang menggibah itu sama. Satu orang berbicara, satu orang yang mendengarkan itu sama. Dosanya sama, besarnya sama. Apalagi satu orang yang berbicara, bahkan banyak orangnya sampai 100 orang, maka dosanya sama. Selanjutnya yang perlu kita jaga yaitu bagian tubuh kita dari tangan, kaki, untuk tidak memperbuat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Selanjutnya yaitu perut, untuk tidak memakan yang haram. Kalau bisa kita bisa menjaga juga yaitu memakan yang makruh, seperti tidak berlebihan di dalam berbuka puasa. Di siang hari kita berpuasa, tetapi karena kita banyak jalannya, banyak melihatnya, banyak menciumnya aroma-aroma makanan yang harum, maka kita ingin makan malam ini, berbuka dengan apa yang kita lihat. Maka kita kerjakan, beli satu, beli dua yang kita inginkan untuk berbuka. Maka itu adalah dibenci oleh Allah. Allah Ta'ala membenci orang-orang yang berlebihan dalam memakan, walaupun itu halal, apalagi yang haram. Allah Ta'ala sangat membenci. Seterusnya, marilah kita jaga kemaluan kita, yaitu bagi orang yang sudah berkeluarga, mungkin sudah paham semuanya apa yang kita jaga,
Tetapi bagi orang yang belum berkeluarga, marilah kita jaga syahwat kita. Inilah tujuan puasa. Allah Ta'ala memberikan tujuan di dalam puasa itu meruntuhkan syahwat kita, meruntuhkan nafsu kita. Agar apa? Agar kita condong beribadah hanya karena Allah, bukan hanya karena dunia. Maka dari itu, kita berpuasa, seringlah kita ingat dengan Allah, seringlah kita untuk berzikir, bersalawat, beristighfar kepada Allah dan kepada kekasihnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Bagian yang paling penting yang perlu kita jaga yaitu bagian hati. Karena hati inilah penyampai amal ibadah kita kepada Allah. Pekerjaan apapun, baik bagaimanapun, kalau tidak ada didasari dengan niat yang tulus karena Allah, maka semuanya akan batal. Ini yang berbahaya. Kita membaca Al-Quran 1 juz per hari selama 1 bulan berpuasa, tetapi niatnya bukan karena Allah, maka sia-sialah amal ibadah kita. Terus bagaimana kita menjaga hati kita agar tidak diserang oleh penyakit? Penyakit zaman sekarang itu banyak, terutama bagi kaum yang muda, bagi orang yang sudah mengenal internet, bahkan handphone. Itu sangat perlu menjaga hati. Karena apabila kita dapat menjaga hati kita, maka kita dapat mengontrol diri kita dari perbuatan-perbuatan yang dicela oleh agama, yang dilarang oleh Allah. Perbanyaklah zikir. Bagaimana zikirnya? Ingat aja Allah. Ingat Allah yang mengatur diri kita, Allah yang mengatur kehidupan kita, Allah juga yang mengatur napas kita. Seringlah kita ingat, karena puasa ini itu rahasia bagi Allah. Seluruh makhluk Allah, bahkan malaikat pun tidak tahu bagaimana ganjarannya puasa. Yang dapat memberi ganjaran itu hanya Allah, dan hanya Allah pula lah yang hanya dapat membalasnya. Begitu juga zikir, sholawat yang di dalam hati, istighfar yang di dalam hati. Seluruh malaikat yang mencatat amal ibadah kebaikan itu hanya mencium bau aroma yang manis, yang harum, sangat harum. Itu hanya bisa dicium oleh para malaikat. Tetapi bagi Allah, Allah Ta'ala simpan rahasia pahala di dalam hati orang tersebut yang tak dapat dibandingkan pahala yang ada di zahir. Makanya walaupun kita bukan ulama, kita bukan aulia Allah yang sering ingat Allah, yang sering selalu berzikir kepada Allah pada saat tidur, pada saat tidak tidur, kita hanya dapat mengikuti jalannya, tidak bisa mengikuti perilakunya. Kalau para ulama, para aulia berzikir, maka kita ikutlah berzikir, walau hanya di bulan Ramadan. Walau hanya di bulan Ramadan penuh, kita banyak berzikir, karena di waktu itulah kita yang senggang, terkumpul dengan keluarga, terkumpul dengan orang saleh, banyak majelis dibuka. Pada saat itulah kita kejar amal ibadah kita untuk menyempurnakan yang telah lalu. Di hari-hari yang lain, di bulan yang lain tidak sama, karena Allah Ta'ala melipat gandakan amal ibadah di bulan Ramadan. Yang asalnya 70 bahkan sampai 700 kali lipat, Allah lipat gandakan amal ibadah orang tersebut pahalanya. Maka rugilah kita tidak melaksanakan puasa beserta amal ibadah dengan sepenuhnya, apalagi tidak bisa menjaga hati. Orang yang
menggerutu di dalam hati, yang sering mengata-ngata di dalam hati kepada orang lain, itu salah satu penyakit yang dapat menghilangkan amal ibadah, bahkan dapat menghilangkan pahala-pahala yang sudah dicatat oleh Allah. Demikianlah, hanya ini yang dapat disampaikan. Salah hilap mohon maaf. Semoga kita dapat bertemu kembali bulan Ramadan yang akan datang dan yang akan datang lagi. Semoga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di program Dahsyatnya Ramadanku ada segmen tanya jawab nih. Ulun bertanya, Ustadz menjawab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di segmen tanya jawab nih Ustadz ada beberapa pertanyaan nih yang sudah ulun rangkum baik di sosial media ataupun langsung ditanyakan oleh orang, langsung berhadapan nih Ustadz ditanyakannya. Kata orang atau Ustadz pernah lah mendengar tentang kata curhat nih. Tadi kan pian menjelaskan tentang gibah. Lalu ada bahasa gaulnya curhat. Tapi curhat di sini, yang dimaksud curhat di sini membawai atau mengisahkan orang lain. Misalnya nih Ustaz, ulun hendak curhat nih, curhat tentang orang itu. Nah, itu apakah hukumnya sama dengan gibah Ustaz? Kalau membahas masalah curhat dengan gibah itu sudah berbeda. Yang dipermasalahkan bagaimana orang menyampaikan pertanyaan kepada orang lain. Kalau misalkan ulun bertanya kepada orang lain dengan menyebut namanya, dengan menyebut aibnya, maka itu dikatakan gibah. Tapi kalau misalkan pengen solusi lalu curhat dengan nama disamarkan, bisa orangnya tidak ditunjukkan. Kalau bisa jangan juga, ya anggap aja kita yang punya masalah, atau anggap aja itu pertanyaannya langsung ke permasalahan. Tidak usah bawa-bawa orang lain. Itu seakan-akan kita ingin bermusuhan dengan orang lain. Jadi gibah dengan curhat itu berbeda. Apalagi yang pengennya solusi, apalagi yang pengennya kebaikan, itu tidak dinyatakan dengan gibah. Insyaallah itu dari ulun. Oh iya. Ini selanjutnya Ustaz, pertanyaannya, ada salah satu adab berpuasa ini yaitu menyegerakan atau apa namanya, meulur kah bahasanya tuh, nah meulur waktu basahur. Nah, tapi ada sebagian orang yang di jam 2, di jam 3 itu sudah bersahur, termasuk menyegerakan bersahur. Harusnya kan menyegerakan berbuka puasa. Nah, kalau menyegerakan bersahur ini apa itu Ustaz hukumnya? Sudah jelas kalau misalkan kita mengerjakan yang sunnah, maka jadi hukumnya sunnah. Tetapi kalau kita tidak mengerjakan yang sunnah, maka itu hukumnya makruh. Kalau sudah melakukan yang makruh, berarti ada penyakit yang pacangan datang kepada kita. Contoh, kalau misalkan kita menyegerakan sahur, itu tidur lagi. Nah, kemungkinan penyakit akan datang di dalam medis, yaitu mah. Bahkan siangnya lagi nanti itu tenaga sudah kurang karena sudah habis di dalam tidurnya. Kalau misalkan dia, ini beda lagi, kalau misalkan dia berangkat bekerja jam 4 subuh, maka dia harus sahur jam 3, maka itu tidaklah mengapa, karena jamnya sudah sebegitu. Kalau misalkan dia sahurnya jam 2 terus tidur lagi, itu makruh. Sangat bertentangan dengan sunnahnya Islam dalam puasa.
Terus nih Ustadz, pertanyaan yang terakhir nih. Tadi sudah pian jelaskan tentang adab-adab berpuasa. Salah satunya yaitu menjaga mata. Jikalau nih Ustadz, kita kebetulan kan biasanya banyak nih aktivitas. Lalu otomatis kita terlanjur nih melihat yang ini, melihat yang itu dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kita mengatasinya Ustadz supaya perbuatan ini kada berimbas kepada puasa kita? Kalaunya kita sudah terlanjur, otomatis kan kita sudah ada di luar. Di luar yang banyak orang yang kita lihat. Yang dipermasalahkan yang itu dari awal. Dia keluar rumah itu pengen apa? Kalau misalkan dia ingin beli untuk buka puasa, beli aja langsung pulang. Terkadang anak muda sekarang itu nongkrong, jalan-jalan, banyak yang dilihat, ketemu teman, sudah banyak yang dilihat sambil ngomong. Terkadang gibah yang di ngomongin, itu yang bahayanya. Adab-adab puasa itu ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu kita menjaga dari tubuh kita. Yang sunnahnya tadi yaitu buka puasa segera, untuk sahurnya itu Segerakan. diulur-ulur di waktu yang agak lambat. Itu adab yang sunnah. Tapi kalau untuk yang jaga mata, kalau kita sudah melihat atau sudah kejadian ini, maka kita harus banyak istighfar lagi, banyak sholawat lagi, banyak zikir lagi untuk menapal dosa-dosa yang telah dilakukan, yaitu taubat dari dosa besar, taubat dari dosa kecil yang ianya dulu. Itu jadi hati-hati untuk dalam mata tidak ada kesempatan dua kali. Kalau mata sudah memandang satu kali, itulah kesempatannya, ya sudah syukuri. Kalau sudah dua kali, maka menjadinya haram. Alhamdulillah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.